Hari ini kita memulai pengajaran yang baru, yaitu dari Kitab Wahyu, seperti Anda lihat di depan sini. Kitab Wahyu akhir zaman, hidup maksimal setiap hari. Mari kita buka Kitab Wahyu, ambil Alkitab Anda dan buka. Saya minta multimedia, sound monitor saya mau dengar suara saya sendiri juga. Wahyu pasal yang pertama. Iya, ambil catatan, keluarkan HP-nya untuk mencatat khotbah ya. Kita akan belajar kitab Wahyu dengan cara yang lebih sederhana. Wahyu ini kitab angker bagi banyak orang Kristen, karena aku nggak ngerti. Padahal sebenarnya Wahyu itu simple, tentang Yesus Kristus. Ayat pertama berkata, inilah Wahyu Yesus Kristus. Katakan, inilah Wahyu Yesus Kristus. Ya, saya baca dulu ya. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Jadi wahyu ini adalah wahyu Yesus Kristus. Kitab Wahyu kita akan bahas, karena pasalnya banyak, 20 sekian. Nah, kita akan bahas, nggak bisa selesaikan minggu ini, hari ini 4 pasal. Lalu minggu-minggu ke depan nanti saya akan pilih lagi, kita lanjutkan. Kitab Wahyu ini sangat indah, karena bicara tentang Yesus Kristus. Siapa cinta Tuhan Yesus di tempat ini? Bisa angkat tangan? Praise the Lord. Kita akan membahas seseorang yang kita sangat cintai, yang kita kasih lebih dari segala sesuatu dan setiap manusia di hidup kita. Inilah wahyu Yesus Kristus. Kitab Wahyu bukan hanya tentang masa depan, wahyu tentang apa yang akan terjadi, tapi kitab Wahyu juga adalah wahyu untuk kita hari ini. Karena itu saya kasih judul, hidup maksimal setiap hari. Gimana kita bisa belajar dari kitab ini dan menerapkannya untuk kehidupan kita sehari-hari, dalam keluarga, dalam pekerjaan kita. Ada banyak pewahyuan, ada banyak hikmat, ada banyak urapan di dalam kitab ini untuk kita hidupi. Every day, day by day. Karena itu kitab Wahyu akan kita bahas dengan sederhana, menjadi aplikasi untuk kehidupan kita setiap hari. Menjadi aplikasi, katakan aplikasi. Ya, menjadi aplikasi untuk kehidupan kita setiap hari. Waktu saya siapkan pelajaran ini, saya minggu yang lalu pukul 3 malam, 3 subuh, saya dibangunkan Roh Kudus. Lalu saya nggak disuruh doa atau apa, saya cuma dengar suara Tuhan simple sekali. Sepoi-sepoi bahasa suara hati, tapi jelas sekali. Karena saya baru bangun, belum dibangunin itu saya belum sadar saya sedang apa. Tiba-tiba ada suara berkata, suruh jemaat untuk puasa. Setiap hari Jumat, ini himbauan tentunya. Puasa untuk anggota keluarganya yang belum diselamatkan, karena ini akhir zaman. Puasa untuk teman-temannya, kepada siapa hati Anda terbeban. Jangan pernah kita ulur waktu. These are the last days, inilah hari-hari terakhir. Hari-hari terakhirnya, hari-hari terakhir ya hari-hari ini. Kalau dari zaman Injil 2000 tahun lalu, Yesus berkata, waktunya sudah dekat, terlebih dekat sekarang ini. Ya, kita melihat bahwa Tuhan akan segera datang, cuman tidak seorang pun bisa memprediksi kapan dia akan tiba. Waktunya, tanggalnya, bulannya, tahunnya jangan coba-coba. Tapi Tuhan semakin dekat. Jadi kita orang Kristen juga bisa Jumatan. Kita nggak perlu ke gereja. Tapi Jumat kita puasa, selain sehat juga buat tubuh kita, diet sekalian. Coba setiap Jumat kita puasa, hari Minggunya kita bawa saudara-saudara kita yang belum terima Tuhan atau yang sudah mundur dari Kristus. Ya, waktu saya persiapkan ini, saya seperti memperoleh wahyu Yesus Kristus. Iya ya, ini yang Yesus mau di hidup kita. Tuhan mau kita membawa saudara kita yang belum kenal Tuhan. Tuhan mau kita melayani, bukan cuma dilayani. Tuhan mau kita mengajar orang lain untuk mengikut Yesus. Bukan cuma diajar bagaimana mengikut Tuhan. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, ayat pertama. Supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya,
Ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Yohanes melihat sebuah penglihatan, banyak penglihatan di Pulau Patmos. Di daerah dekat Yunani situ, Turki, Yohanes disimpan di sana, dibuang. Rasul terakhir dari 12 rasul anak domba Allah, yang lainnya sudah dimartir. Yohanes yang terakhir. Sejarah mencatat, Yohanes itu terjadi pencobaan pembunuhan berkali-kali atas hidupnya tapi senantiasa gagal. Hitman atau yang namanya pembunuh yang diutus untuk membunuh dia pada nggak mau. Karena orangnya penuh kasih, membangkitkan sungkan di hati musuh-musuhnya. Pernah sekali Yohanes dimasukkan ke dalam air yang mendidih. Ada berbagai metode untuk menyiksa di zaman itu. Tapi justru Yohanes sauna keluar lebih mudah. Nggak bisa bunuh dia, karena memang Tuhan belum panggil dia untuk pulang ke rumah Bapa. So don't worry, belajar dari Yohanes di Pulau Patmos. Kalau hidup kita itu nggak usah khawatir kapan mati. Khawatir aja hidup sehari-hari. Bukan hidup sehari-hari berkhawatir maksudnya. Kalau Anda memang mau concern, khawatir tentang sesuatu, jangan khawatir bagaimana kapan mati. Nggak usah terlalu takut gitu, apalagi takut sama maut. Hidup mati di tangan Tuhan. Kalau hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Nggak usah khawatir. Kalau memang Anda mau mempersiapkan, persiapkan kehidupan. Kalau memang mau khawatirlah bagaimana Anda hidup hari ini di hadapan Tuhan. Ya, Yohanes di Pulau Patmos dikasih pewahyuan, ditunjukkan oleh malaikat apa yang harus segera terjadi. Jadi waktu kita baca kitab Wahyu ini nanti ada banyak juga nubuatan dalam kehidupan kita yang akan kita terima. What will happen to us? Saya berharap waktu kita belajar kitab Wahyu ini, kita semua akan semakin peka sama Roh Kudus. Tuhan itu nggak cuma bisa memberitahu kita apa yang kita di mana kita berada sekarang dalam kehidupan, atau Tuhan itu nggak hanya sanggup tahu masa lalu kita. Pernah sekali dalam sebuah ibadah ada hikmat marifat. Lalu seorang hamba Tuhan berkata, kamu pernah berbuat ini dan berbuat itu. Dan dia ketakutan orang itu, lalu orang berdosa itu bertobat. Tuhan tahu what you did last summer. Tuhan tahu apa yang Anda lakukan musim panas yang lalu, istilahnya begitu. Tapi Tuhan juga tahu apa yang akan terjadi musim panas tahun depan. Yesus sudah ada di masa depan kita, bukan hanya Yesus tahu masa lalu. Yesus bukan hanya Immanuel sekarang bersama dengan kita, dia beserta. Dia tidak berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia yang ada, yang pernah ada, yang akan ada. Dialah Alfa, dialah Omega. Jangan khawatir kalau ikut Yesus. Rugi orang Kristen jadi Kristen tapi khawatir. Tuhan itu sudah ada di masa depan kita. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak gentar, karena Tuhan dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup, karena Tuhan dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti maksimal setiap hari. Hidup jadi bermakna. Ya, Tuhan itu tahu masa depan kita, makanya di ayat pertama dikatakan, aku akan mewahyukan kepada Yohanes pewahyuan untuk gerejaku, apa yang harus segera terjadi. Ini bukan cuma world events atau kejadian-kejadian di dunia ini. Corona lah, perang dunia lah, nanti di dahi dan di lengan lah 666, 666 itu tanda, nanti di fasal-fasal kemudian saya akan jelaskan itu apa. Tapi juga your life, hidupmu. Tuhan sanggup mewahyukan apa yang akan Anda alami kemudian. Tuhan tidak akan beritahu segala sesuatu. Kalau Tuhan beritahu segalanya, kita mungkin tidak siap, saudara. Kenapa Tuhan tidak beritahu semua kepada kita? Kalau kita tahu semua, kita bisa takut melangkah loh. Saya pikir-pikir lagi ya, yang terjadi dengan hidup saya. Katakan 3 tahun terakhir ini, Anda kata 10 tahun, 13 tahun lalu saya tahu, 15 tahun lalu saya mengerti. Ngeri. Bisa-bisa saya nggak tidur, bisa-bisa saya jatuh sakit itu. 10 tahun yang lalu, saya pikirin. Kadang-kadang it's good not to know everything. Setuju? Kadang-kadang lebih baik kita nggak tahu segala sesuatu. Tapi Tuhan akan memberitahu kepada kita apa yang perlu kita tahu.
Tuhan akan memberi kepada kita kepekaan. Apa yang harus segera terjadi. Supaya kita jadi ready, supaya kita siap. Bapak Ibu Saudara kalau ikut Yesus, boleh nggak kita minta sama Tuhan pewahyuan untuk masa depan kita? Boleh. Boleh. Sejak dari saya bertobat terima Yesus, saya kasih kesaksian. Saya masuk seminari sekolah Alkitab 4 tahun tuh. Saya nyetir setiap hari itu satu arah 1 jam, 100 km per jam. Ya, kira-kira sekolah saya itu puluhan kilometer, 70-80 kilometer dari rumah. Saya kembali lagi pulang 1 jam juga. Nanti malam kalau ada kelas, karena saya tidak tinggal di kampus, saya jalan 1 jam, pulang 1 jam. Jadi tiap hari selama 4 tahun, saya 4 jam di jalanan. Kecuali weekend, akhir pekan. Karena saya melayani di gereja. Waktu saya di Kanada begitu kehidupan saya. Dalam 4 jam saya di mobil itu ngapain? Oh, saya terpaksa bersekutu dengan Tuhan. Di Kanada nggak ada bukit doa. Lebih tepatnya mobil doa. Di kendaraan itulah saya bersekutu dengan Roh Kudus. Disitulah Tuhan banyak bicara tentang masa depan saya. Saya baru siswa semester pertama, sekolah Alkitab, sekolah teologi di sebuah gereja orang-orang Indonesia di luar negeri. Isinya cuma 50-100 orang doang. Tapi Tuhan udah bicara sama saya. Aku akan membawamu ke bangsa-bangsa. Saya bilang, mana mungkin ya Tuhan? Tuhan bilang, tanya Abraham. Ya, maksudnya lihatlah Abraham. Abraham tidak punya anak, tidak punya keturunan, umurnya hampir cepek, hampir 100 lagi. Tapi aku berkata kepada dia, bahwa dia akan menjadi bapak segala bangsa. Waktu saya jalan di mobil itu, saya berkata, Tuhan, saya menangis dan berkata, sungguh apakah engkau akan membuka pintu bangsa-bangsa untuk aku bisa beritakan Injil ke sana? Masa iya Tuhan? Sekarang aja doa makan tidak diserahkan ke saya kok. Doa makan aja teman-teman saya nggak percaya. Saya ini pupuk bawang di gereja sana. Tapi Tuhan berkata, kalau kamu percaya dan setia, suatu hari kelak, kamu akan memberitakan Injilku di bangsa-bangsa. Itu terjadinya 28 tahun yang lalu. So God can reveal your future to you. Pernah sekali suatu kejadian aneh waktu saya di jalanan, karena saya 4 tahun begini loh. 4 tahun begitu, jadi itu training saya. Pelatihan saya itu begitu, kalau dokter pergi ke desa, saya disuruh bosan setengah mati di kendaraan saya 4 jam setiap hari. Zaman dulu nggak ada yang namanya pakai bluetooth, mobilnya terus langsung bisa main terus gitu. Enggak, kaset pita itu loh, ceklek mati, balik dulu. Side B, ceklek mati, side A lagi seperti orang yang nggak ganti baju, side A, side B, nggak dicuci. Terus nanti mulai bulat itu kasetnya, saya harus pakai pensil. Jadi begitu ceklek, rusak itu kaset. Saya bawa dari Indonesia jauh-jauh, teman saya titip sama mereka. Suatu hari, terus tiba-tiba waktu saya lagi jalan, saya dapat firman. Orang muda menanti, tidak akan lelah. Orang muda aja bisa lelah, tapi yang menanti-nantikan Allah seperti Raja Wali. Tiba-tiba di mobil saya lihat ke langit, ke atas, ada Raja Wali. Ya, the American Eagle. Itu terbang seperti seolah-olah mengikuti mobil saya, kendaraan saya. Waktu saya keluar exit ke sekolah Alkitab saya, itu Raja Wali juga pergi. Saya bukan GR nih, saya juga bukan mencoba menyambung-nyambungkan cerita. Tapi saya tahu itu bukan kebetulan. Saya berkata, Tuhan terima kasih untuk penyertaan. Oh, God is so good. He's right there for you. Dia ada di masa kini kita. Dan dia bisa mewahyukan masa depan kita. Jangan tinggalkan Tuhan, rugi. Dan jangan pergi ke paranormal. Ngapain? Belajar itu dari dia yang sudah mati lalu hidup. Hanya Yesus yang bisa. Hanya Yesuslah peramal, tanda kutip, yang paling dapat diandalkan. Karena dia saja yang bisa meramalkan kematiannya. Aku akan ke Yerusalem mati, 3 hari aku akan bangkit. Sebelum Anda diramal siapa-siapa, tanya sang peramal itu, kalau peramal itu bukan Yesus. Beritahu aku kapan kamu mati. Loh ya aku enggak tahu, kalau gitu jangan ramal aku. Setelah kamu mati, kamu pergi kemana? Bisa enggak kamu bangkit 3 hari kemudian? Bisa enggak ada orang yang mati, letakkan nyawanya, ambil kembali nyawanya 3 hari kemudian dia bilang, aku mau bangun Kalau enggak bisa, please jangan ramal saya. You don't know anything about your life, how do you know about my life? Kamu enggak tahu tentang kehidupanku, bagaimana kamu bisa mengerti kehidupanku. Paling-paling
Kamu hanya otak-atik aja rasa takutku, nanti aku dikutuki dengan nubuatan-nubuatanmu. Paling-paling kamu tahu sesuatu dari masa laluku, karena mungkin tidak dibasuh dengan darah yang mahal itu. Mungkin ada sesuatu celah di belakang saya. Jangan ramal saya. Hanya Yesus yang tahu masa depanku. Katakan amin. Kasih tepuk tangan tuh Tuhan. Saya pernah di salah satu mall, bukan di sini sih. Saya didatangi satu peramal, itu orang, bukan orang Indonesia. Saya rasa dia ilegal ada di sini. Saya sama anak-anak saya jalan, tiba-tiba dia datang dan berkata, dia ngomong bahasa sesuatu. Dan bahasa itu saya bisa fasih. Bukan Inggris. Lalu dia berkata sama saya begini-gini, saya bilang, oke, oh kamu mau ramal saya. Saya pikir-pikir lagi, ini di mall pasti ada jemaat. Kalau saya nggak buat dia cegek sekarang, dia akan keliling cari mangsa yang lain. Betul sekali Tuhan tuntun orang ini ke saya. Biar tahu rasa. Saya bilang sama dia, oke boleh silakan ramal saya. Sebentar saya tanya dulu, waktu kamu belum lahir, kamu bisa ramal enggak kamu akan dilahirkan? Dia bilang, mana ada orang gitu? Ada, saya kenal. Ribuan tahun sebelumnya sudah meramalkan dirinya sendiri, dia akan lahir dari perawan. Kamu nanti matinya gimana? Beritahu saya dulu, kamu matinya gimana, caranya gimana, di mana, tepatnya mana, tanggal berapa? Jangan gitu keterlaluan, sir, katanya. Oh ya, kalau itu jangan ramal saya. Kamu aja enggak tahu kapan kamu mati, kok kamu ramal kehidupan saya. Sini duduk, saya bilang sama dia, sambil saya pesan makanan, anak-anak saya di sana, waktu masih kecil, duduk sini, saya ramal kamu sekarang. Takut dia nggak jadi, dia pergi. Haleluya, jemaat aman. Dari semua orang di mall itu kok carinya saya. Benar nggak kenal, puji Tuhan ya. Tapi akhirnya ya saya nggak bisa beritakan Injil, dia menolak. Tapi paling tidak saya harap dia dideportasi. Inilah wahyu Yesus Kristus. Dia akan memberitahukan padamu apa yang akan segera terjadi. Ayat 2, kita lanjut ya. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus. Yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Jadi Yohaneslah yang menulis ini. Kitab Wahyu yang nulis adalah Yohanes. Yohanes, Rasul Yohanes, bukan Yohanes welcome home, bukan ya. Itu Pak Yohanes, itu Koyo. Ayat 3, berbahagialah, katakan berbahagialah. Ini nubuatan. Makanya itu saya harap dengan pengajaran Wahyu ini, setelah kita menusuri, mengikuti pengajaran ini beberapa kali hari Minggu, hidup jemaat akan semakin bahagia. Karena itu janji Allah. Berbahagialah yang membacakan, berarti saya bahagia nih, saya yang mengajarkan, saya yang berkhotbah. Berbahagialah yang membacakan, dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini. Tahu nggak Anda disebut bahagia oleh Alkitab? Anda yang sekarang mendengarkan ayat ini dibaca di gereja, Anda disebut bahagia, dan saya juga disebut bahagia karena saya membacakannya. Dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan lebih bahagia lagi yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Katakan kanan kirinya, waktunya sudah dekat. Alkitab mengatakan yang bahagia itu 3, yang membacakannya, yang mendengarkannya, dan yang menurutinya. Bapak Ibu Saudara, pembacaan kitab Wahyu, penjabarannya membuat hati kita bahagia. Jangan jadikan kitab Wahyu angker di hatimu. Ya, karena Alkitab berkata, you will be blessed. Kata bahagia di sana blessed. Engkau akan diberkati. Kata blessing itu artinya increase. Jadi kalau Anda bilang GBU sama seseorang, God bless you, itu artinya God increases you. Waktu kita berkata Tuhan berkati, itu bukan berarti materi. Loh, Tuhan juga bisa meningkatkan harta kita, menambah. Tapi jikalau harta bertambah, janganlah hatimu melekat kepadanya, itu peringatan Allah. Allah sanggup memberkati, susah payah tidak perlu mencampuri. Tetapi jangan sampai hatimu melekat padanya. Tetap harus Yesus. Inilah wahyu Yesus Kristus. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be. It's always been you, Jesus. Jesus. Yesus harus menjadi pusat kehidupan kita. Ini wahyu Yesus Kristus. Jesus be the center of my home, my house. Jesus be the center of my house. From beginning to the end, it will always be. It's always been you, Jesus. Jesus. Yesus menjadi pusat kehidupan keluarga kita. Jesus be the center of our church. Jesus be the center of our church.
From beginning to the end, dari awal hingga akhir, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, gereja harus berpusat pada Kristus. Mimbar juga harus berpusat pada Kristus, tidak boleh dipakai untuk menyindir. Mimbar tidak boleh dipakai untuk membagikan filsafat manusia. Pulpit tidak boleh dikotori untuk memberitakan agenda manusia, contohnya untuk politik praktis, untuk pemilihan calon pemimpin negara, atau apa, tidak boleh. Always Jesus, 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 Jesus. Pengkhotbah juga sama, khotbahkan Kristus. Segala sesuatu tentang Kristus, segala sesuatu akan Kristus. Puji-pujian juga sama. It's never about you. Always selalu mengarahkan mata kita lewat nyanyi-nyanyian mata jemaat kepada Tuhannya. Dari Usher from beginning to the end. Dari Welcome Home Lounge itu, it's about Jesus. Anda masuk ke sana. Tadi Bapak Ibu saya ingat loh, tadi ada yang berdiri yang pakai baju biru di sebelah situ. Yang pertama kali. Betul ya? Anda pertama kali tadi yang welcome home dapat welcome gift. Ada beberapa lagi. Anda masuk ke sana. It's about Jesus. Bagaimana Anda bisa bertumbuh dalam wahyu, dalam pewahyuan Kristus akan hidupmu. Di belakang sana anak-anak untuk Eagle Kids, it's all about Jesus. Jesus be the center of my church. Bapak Ibu mau bertumbuh dalam kasih karunia? Gampang. Rahasianya cuma 3, catat. Jesus, Jesus, Jesus. Nggak ada lagi. Yesus terus, Yesus melulu, hanya Yesus. Hanya Yesus. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mau ngajar Yesus. Mau nginjil Yesus. Minggu depan saya ada di Samarinda. Berapa hari lagi bukan minggu depan. KKR Trip to Hell untuk memanggil orang-orang yang masih hidup dalam dosanya. Untuk takut akan hukuman Allah. Untuk datang menerima kasih Yesus dan pengampunan. It's always about Jesus. Hidup saya sejak 28 tahun lalu, just Jesus, Yesus, Yesus. Bukan tentang my feeling, what I think. Bukan tentang perasaan saya, menurut saya bagaimana, pikiran saya seperti apa. No. Anda Bapak Ibu Saudara yang mengikuti khotbah saya dari sejak lama, Anda tahu. It's always Jesus, 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 Jesus only. Bila Yesus ditinggikan, ini rahasianya, rahasia urapan dan keberhasilan dalam Tuhan. Dan salibnya ditegakkan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Kuncinya cuma satu untuk bertumbuh atau berhasil dan berbuah. Bila Yesus ditinggikan dan salibnya ditegakkan, pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Mau lihat kursi ini penuh? Cepat lambat? Tahu saya sih daerah sini selalu padat. Lalu mulai kelihatan di situ ada overflow-nya. Mulai kelihatan orang-orang. Gampang. Nggak usah pakai trik-trik tertentu. Bila Yesus ditinggikan, tiap pagi jam 7 waktu Indonesia bagian barat sini. Dan salibnya ditegakkan. That's all. That's all. Pasti dia menarik semua orang datang kepadanya sekarang. Amin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Itu dia. Ayat 4. Salam kepada ketujuh jemaat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil. Ada 7 nih. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang. Dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Pertama-tama dari Yohanes kepada 7 jemaat itu, dia berkata, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Katakan kasih karunia dan damai sejahtera. Segala damai sejahtera yang tidak dimulai dengan kasih karunia adalah damai palsu. Adalah damai yang semu. Orang bisa punya damai kalau punya banyak uang. Dia kira uangnya bisa menyelamatkan dia dan menjadi rasa aman. Itu semu, itu palsu. Damai yang sejati hanya terjadi kalau Allah bekerja di dalam dirimu. Kasih karunia itu definisinya apa? Kasih karunia itu bukan kita yang bekerja.
Kalau kita yang bekerja, itu berarti kita layak menerima. Kalau sekarang saya kerja sama perusahaan Anda, lalu saya digaji 4 juta per bulan, saya layak menerima upah. Tapi kalau saya adalah pengemis di jalan, terus tiba-tiba Anda datang dan kasih saya 4 juta, itu kasih karunia. Kasih karunia itu saya terima cuma-cuma. Tapi bukan berarti tidak ada orang yang mengusahakannya. Kalau saya pengemis di jalan, Anda kasih saya amplop dalamnya 4 juta, itu hasil kerja Anda, bukan hasil kerja saya. Saya cuma tinggal menerima, cuma-cuma saja. Kasih karunia itu hasil kerja Allah. Kasih karunia adalah Allah yang bekerja. Dia mati di kayu salib, kita tinggal terima pengampunannya. Dia bangkit, kita tinggal terima kuasa dan curahan Roh Kudusnya. If you want true peace in your life, kalau Anda dan saya mau sungguh-sungguh damai sejahtera yang asli, bukan yang palsu di dalam hidup ini, terbukalah untuk Allah bekerja di dalam dirimu. Terbukalah, kalau Anda mau damai dalam keluargamu, terbukalah untuk Yesus bekerja di dalam keluargamu, keluarga Anda. Seperti lagu anak kecil, Jab Yesu mere garmen he kusi he, sedikit terpengaruh Mission Night nih. Pas lagu pakai bahasa India sekalian. Kusi he, jab Yesu mere garmen he kusi he, Chu Yesu在我家庭中，快乐快乐呀，快乐快乐呀，快乐快乐呀，主耶稣在我家庭中。快乐快乐ya, 快乐快乐ya. Bahasa Ibraninya gini, Yesus di dalam rumahku, senang-senangnya, senang-senangnya, senang-senangnya. Yesus di dalam rumahku, senang-senangnya, senang-senangnya. Mau senang? Mau happy? Keluarganya mau damai? Sejahtera? Yesus harus ada di rumah. The only way kalau Allah bekerja di dalam dirimu, baru kita bisa memperoleh true peace. Dan peace always begins with one person. Damai selalu mulai dengan satu orang. Oke? You cannot stop all the war around you, but you can start having peace in you. Anda tidak bisa menghentikan semua peperangan yang ada di sekeliling Anda, tapi Anda bisa memiliki damai sejahtera secara pribadi. Anda bisa mulai memiliki damai itu di hati. Dengan cara, ya Tuhan, aku terbuka untuk Roh-Mu bekerja. Tegurlah aku. Speak into my life, bicaralah ke dalam hidupku. Beritahu aku apa yang boleh, apa yang tidak. Di mana iya, yang mana jangan. Aku mau tunduk sama Engkau, aku mau taat. Mulai hari ini, berkaryalah. Bekerjalah di dalamku ya Roh Kudus. Kalau Anda lakukan itu, sekalipun sekarang hidupnya gak damai. Sekalipun sekarang mungkin Anda masih banyak sekali kekurangan, kita masih punya banyak sekali pergumulan. Kalau Anda memulai hubungan, kalau kita terbuka sama Tuhan, untuk Allah berkarya lebih dalam kehidupan kita, itu langkah pertama, kita mengalami damai sejahtera. Tidak ada damai sejahtera tanpa Allah bekerja di dalamnya. Dan kalau Roh Kudus berkarya di dalam dirimu, juara 1, juara 3 buahnya, ya, champion and the runner-ups. 3 terbesar salah satunya adalah peace, love, joy, and peace. Sukacita, kasih yang terbesar tentunya, sukacita dan damai sejahtera. Tidak bisa tidak, kalau Allah bekerja, sekalipun mungkin sekarang seperti Yunus minggu lalu saya ajarkan mungkin dimakan ikan. Tapi kalau Allah bekerja, ujungnya itu damai sejahtera. So let him work in you, biarkan dia bekerja di dalam dirimu. Tapi kalau setan bekerja, hasilnya adalah kematian dan kebinasaan. Itulah sebabnya sebuah rumah gak bisa sejahtera kalau tetap ada berhala di dalamnya. Tapi kalau Anda bukanlah kepala keluarga pembuat keputusan, ya sudah, kamar Anda, ruang tamu semuanya sudah dikuasai berhala. Kamar Anda, pribadi, tempat pribadi Anda, itu jadikan bait sucimu yang kudus. Tapi papa mama di tempat ini, how can you have peace in your home? Kalau Anda taruh barang-barang yang adalah kenajisan di mata Tuhan. Bagaimana dengan gambar-gambar wanita telanjang, gak peduli semahal apapun itu juga, itu gak baik buat mata anak Anda. Kalau masih ada, jangan kira kalau barang itu mewah itu pasti baik. Saya juga gak mau kita superstisi, setiap barang dipecahin, ada setannya di dalamnya. Sejak kapan Anda jadi Ghostbuster? Tapi ada hal-hal tertentu, ada barang-barang tertentu vulgar, penyembahan berhala, lambang dewa-dewa. How can you have peace in your home? Jikalau yang kita lakukan adalah mengusir Roh Kudus dari rumah kita.
dengan hadirnya barang-barang yang adalah kekejian di mata Allah. Anda perlu clear hal-hal itu. Sebab di sini ada orang Kristen yang masih setengah-setengah. Kristen iya, tradisi juga iya. Sembah Yesus dan punya penyembahan yang lain. Kalau Yesus dibuat gak kerasan di rumahmu, alias di madu, bagaimana bisa ada damai sejati? Amin Bapak Ibu Saudara. Pernikahan Anda juga sama. Ayo sama-sama cari Tuhan. Ayo sama-sama ke gereja, sekeluarga. Jangan sendirian, suami istri bareng-bareng gitu. Anak-anaknya alangkah baiknya lihat 3 generasi sama-sama datang, itu tambah semakin beautiful, semakin luar biasa. Kalau kita membuka diri untuk Allah bekerja, damai sejahtera itu milik kita. Katakan amin. I want to see Jesus.